Setelah sebelumnya Indonesia melakukan uji coba terhadap roket buatan dalam negeri, di akhir tahun 2021 ini dikabarkan jika industri pertahanan dalam negeri kembali melakukan pengujian kemampuan roket Erhan 450 dengan jarak jelajah hingga 100 km. Mengutip dari lansiran sumber media informasi, Airspace Review mengatakan bahwa Pusbalitbang Alpanem Balitbang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitu pada 29 Oktober 2021 lalu, telah melaksanakan uji coba kelayakan statistik roket jarak 100 km ground-to-ground Erhan 450. Pengujian alutsista roket Erhan 450 buatan dalam negeri ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan alutsista tempur militer Indonesia dan mengurangi resiko dari ketergantungan alutsista militer TNI dari negara luar, yang tentunya secara politik bisa berdampak negatif terhadap Indonesia sendiri. Selain itu, dengan adanya peningkatan kemampuan daya jelajah roket Erhan 450 buatan Indonesia, tentunya dapat meningkatkan industri perekonomian dalam negeri sebagaimana arahan dan sekaligus harapan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Adapun dalam kutipan sumber media informasi militer terkait, pengujian roket Erhan 450 ini dilaksanakan di lapangan uji teknologi pengamatan antariksa dan atmosfer 8, yaitu Pamengpeuk, Jawa Barat. Selain itu, dalam uji statistik roket jarak 100 km ground-to-ground Erhan 450 disaksikan oleh Kabalitbang Kemenhan Marsda TNI Julex Tamboyan dan jajaran pejabat di lingkungan Balitbang Kemenhan, PT Dahana, serta tim uji dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 Indonesia. Sementara itu, pengembangan roket jarak 100 km Erhan 450 tahap pertama hingga tahap keempat di tahun 2021 ini adalah merupakan bagian dari program pengembangan roket sebelumnya. Di sisi lain, adapun tujuan pengembangan roket berskala balistik ini adalah untuk memahami konsep pengembangan roket Erhan 450 yang ditinjau dari prinsip dan cara kerjanya, konstruksi, serta perancangan yang telah dilakukan. Sementara dari pengujian ini juga didapatkan data-data lain seperti nilai pressure dan thrust atau tekanan serta gaya dorong, karakteristik burning time dan impulse spesifik, dan lainnya terhadap roket Erhan 450 buatan dalam negeri. Di sisi lain, melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Satuan Kerja Pusat Teknologi Roket Pustek Roket dikabarkan jika telah berhasil meluncurkan roket eksperimen RX 450 diameter 450 mm. Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana, yaitu Heri Heriswan, mengatakan bahwa roket ini telah beberapa kali diuji coba untuk mencapai hasil maksimal sesuai kebutuhan esensial bagi militer Indonesia, dengan berbagai rangkaian penyempurnaan yang masih terus dilakukan hingga saat ini. Selain itu, diharapkan pula jika roket ground-to-ground untuk artileri medan ini dapat menjangkau jarak ideal 100 km atau melampaui dari jarak tersebut. Sementara dalam uji coba sebelumnya pada tahun 2016 lalu, Erhan 450 sukses meluncur dengan jarak sejauh 55 km. Sebagaimana pernyataan Direktur Teknologi dan Pengembangan Dahana Erhan 450 yang merupakan roket tipe balistik dengan panjang 7,2 meter dan diameter 46 cm. Untuk beban luncur, yaitu memiliki total 1750 kg, sedangkan untuk massa propellan yaitu 750 kg dengan jangkauan maksimum lebih dari 100 km dan kecepatan maksimum 3.300 km per jam. Sementara itu, berdasarkan sumber media informasi terkait, sebelumnya roket ini dikenal dengan nama LX-450
Namun perubahan nama menjadi Erhan 450 dan peningkatan kemampuan pada roket balistik ini diharapkan bisa segera diproduksi massal untuk kepentingan pertahanan dalam negeri maupun komersial. Selain itu, roket yang berskala balistik ini diharapkan terus mengalami perbaikan khususnya bagi industri pertahanan agar bisa segera diproduksi massal. Sebab dengan dilakukannya produksi massal akan membawa keuntungan bagi industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan ekonomi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri jika teknologi roket buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu LAPAN, mengalami kemajuan pesat walaupun belum secanggih roket buatan negara barat. Sementara itu, berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, industri LAPAN tidak hanya mengembangkan satuan roket Erhan 122B untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Hal tersebut dikabarkan jika sebelumnya LAPAN meluncurkan roket RX-320 pada tahun 2008 lalu. Dan kemudian ditingkatkan pada tahun 2019, akhirnya berhasil meluncurkan roket RX-420 yang hingga kini masih terus dikembangkan kemampuannya untuk menjaga wilayah Indonesia. Dengan suksesnya mengembangkan roket RX-420, tentunya bukan lantas industri pertahanan dalam negeri yang bergelut di bidang pengembangan alutsista tempur roket untuk TNI harus berpuas diri. Sebab di akhir tahun 2010, LAPAN kembali mendesain roket RX-520, yaitu roket yang lebih besar dan memiliki daya jangkau lebih jauh dibanding RX-420 sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan kutipan sumber media informasi militer terkait, bahwa roket RX-520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang RX-420. Dan sesuai desain awal, yaitu roket RX-520 memiliki kecepatan maksimal 1,7 km per detik. Selain itu, roket RX-520 ini memiliki panjang hingga 8,8 meter dengan bahan bakar propelan padat seperti jenis roket lain, dan untuk daya jangkau roket RX-520 ini diprediksi mencapai 300 km. Sementara itu, yang menjadi pembahasan tentang kemajuan industri roket ataupun cikal bakal rudal balistik masa depan buatan dalam negeri adalah dengan antusias industri pertahanan LAPAN yang terus mengembangkan tingkatan kemampuan daya penghancur maupun jangkauan roket RX-750 yang digadang-gadang akan menjadi roket berskala balistik buatan Indonesia. Di sisi lain, melalui industri roket LAPAN Indonesia yang terus mengembangkan roket peluncur satelit RX-750 yang merupakan roket peluncur satelit seri lanjutan dari RX-420 yang telah sukses diluncurkan dari kawasan timur Indonesia pada tahun lalu. Sementara itu, seri-seri ini akan dikembangkan menjadi dua bagian, yaitu roket peluncur satelit RX Series dan rudal pertahanan Indonesia yaitu Erhan. Untuk roket RX-750 buatan dalam negeri diklaim mempunyai jangkauan 1000 km dan roket RX-750 ini memiliki diameter roket 75 cm serta telah diluncurkan di akhir tahun 2010 silam. Melalui uji coba tersebut, RX-750 ini ternyata sudah bisa terwujud dan memasanginya dengan sistem kendali dengan jarak jelajah sehingga menjadi rudal pertahanan jarak jauh yaitu Erhan yang memiliki jarak jangkau 1000 km. Namun untuk saat ini yang baru benar-benar terwujud sebagaimana kutipan sumber media informasi terkait yaitu adalah Erhan 122B dan RX-420. Sementara roket RX-420 ini sudah dirancang sebagai roket untuk peluncur satelit dan generasi lanjutnya dari roket peluncur satelit adalah RX-750 ini. Namun sampai saat ini roket RX-750 belum juga diuji coba.
Bahkan menurut kabar yang beredar, roket RX-750 dan RX-550 ditangguhkan untuk sementara waktu. Karena dari pihak K8 akan fokus ke pengembangan roket RX-450 yang saat ini telah dilakukan.